Halo, perkenalkan saya Irene Giovanni Yunus, kelas 8B. Saya adalah salah satu siswi SMP Frater Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak buruk dan bahaya penggunaan media sosial. Selain memberikan pengaruh baik, media sosial juga memberikan dampak buruk bagi perilaku penggunanya. Salah satunya ialah perilaku narsis dan obsesi terhadap diri sendiri. Media sosial memungkinkan pengguna untuk memposting tentang diri sendiri. Hal tersebut dapat memicu pengguna menjadi seseorang yang narsis. Ia akan menjadi orang yang sangat membutuhkan pengakuan, sanjungan, pujian, juga perhatian dari orang di sekelilingnya. Yang kedua, berbagai masalah atau tindakan berbahaya di media sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada spam, kedua cyberbullying atau cyberstalking, ketiga memanipulasi jati diri, keempat informasi yang berlebihan, kelima berita palsu atau hoax, keenam privasi atau security, yang ketujuh penipuan, kedelapan pubbing, kesembilan kecanduan dan gangguan kesehatan, kesepuluh ujaran kebencian, kesebelas mengancam presiden atau wakil presiden, ke-12 konten negatif, ke-13 penghinaan dan pencemaran nama baik, ke-14 pemerasan dan pengancaman. Yang pertama, spam. Dengan adanya media sosial membuat para penyebar spam yang biasa disebut spammer dapat dengan mudah menyebar konten spam. Spammer yang menyebarkan spam dapat berupa spammer manusia nyata ataupun bot. Bentuk spam yang disebarkan biasanya komentar-komentar yang dikemas dalam iklan ataupun pesan-pesan lainnya. Yang kedua, cyberbullying atau cyberstalking. Cyberbullying atau cyberstalking adalah salah satu masalah atau tindakan berbahaya di media sosial. Dikarenakan media sosial juga dapat menjadi alat untuk melakukan bullying kepada anak-anak ataupun remaja. Media sosial membuat anak-anak dan remaja lebih mudah menjadi korban kejahatan yang dimulai dari interaksi di medsos. Yang ketiga, memanipulasi jati diri. Media sosial telah menjadi tempat bagi sebagian orang untuk memamerkan kehidupan yang bahagia dan serba kecukupan. Hal ini mendapatkan kekaguman dan pujian dari pengguna lain. Tuntutan kehidupan agar terlihat mewah di media sosial membuat seseorang memanipulasi apa yang tampak di medsos dengan kehidupan yang sebenarnya di dunia nyata. Sebagian orang akan berusaha menampilkan apa yang kelihatan hebat di media sosial, misalnya hidup yang berlebihan dan bahagia, meskipun dalam dunia nyata hidup biasa saja dan punya banyak permasalahan. Yang keempat, informasi yang berlebihan. Ketika menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, kita akan terkoneksi dengan ratusan bahkan ribuan orang di dunia maya. Hubungan tersebut akan membuat kita menerima informasi dari berbagai macam orang dengan postingan yang berbagai macam. Hal ini seringkali menyebabkan ada banyak informasi-informasi yang masuk akan memengaruhi pikiran kita seperti menimbulkan emosi negatif yang dapat membuat kita marah dan sedih yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Kelima, berita palsu atau hoax. Media sosial menjadi alat yang digunakan beberapa orang tertentu untuk menyebarkan berita palsu. Pelaku membuat berita palsu di halaman web tertentu dengan isi yang tidak benar, kemudian menyebarkannya ke media sosial. Bagi pengguna media sosial yang tidak berpikir kritis, akan terbawa emosi dan memberikan komentar yang bersifat provokasi dan ikut menyebarkannya di media sosial. Oleh karena itu, sebelum mempercayai berita tersebut, sebaiknya ceklah terlebih dahulu berita tersebut di mesin pencari Google. Yang keenam, privasi atau security. Dalam beberapa hal, media sosial mengharuskan pengguna memberikan data pribadi yang kemudian dapat dicuri oleh hacker. Hacker dapat menguasai akun pengguna, baik karena sistem keamanan medsos yang kurang baik atau kesalahan dari pengguna. Jika tidak hati-hati, data pribadi tersebut dapat digunakan oleh hacker untuk melakukan penipuan yang akan menimbulkan kerugian pemilik data atau orang di sekitarnya. Ketujuh, penipuan. Di medsos sudah banyak terjadi kasus penipuan. Pelaku akan masuk secara ilegal ke akun seseorang, kemudian menggunakan akun tersebut untuk menghubungi teman-teman media sosial pemilik akun dan meminta bantuan uang dengan alasan berada di kondisi kritis dan mendesak. Sebagai pengguna media sosial, berhati-hatilah terhadap berbagai modus penipuan. Jika terlanjur menjadi korban penipuan, kamu dapat membuat pengaduan melalui cybercrime@polri.go.id. Kemudian dilanjutkan dengan membuat laporan ke kantor polisi. Dengan bukti laporan tersebut, kamu juga dapat melapor ke bank tempat rekening penipu dibuka agar rekening tersebut diblokir. Kedelapan, pubbing.
Pubbing ataupun snobbing adalah istilah yang menggambarkan tindakan mengabaikan lingkungan dengan memfokuskan diri pada telepon. Gejala dapat kita temui pada restoran atau kafe yang terdapat sekumpulan orang yang duduk bersama namun sibuk dengan smartphone dan mengabaikan orang di sekitarnya. Medsos menjadi salah satu penyebab gejala pubbing, yang membuat pengguna lebih tertarik dengan media sosial dibandingkan berinteraksi dengan sesama di dunia nyata. Hal ini membuat pertemuan sosial menjadi terasa hambar. Sebab itu, pengguna media sosial harus belajar membagi waktu untuk memberi perhatian pada dunia nyata dan kapan bermain di media sosial. Kesembilan, kecanduan dan gangguan kesehatan. Media sosial dapat menimbulkan kecanduan bagi penggunanya. Kecanduan media sosial menyebabkan pengguna sulit diajak berkomunikasi, gampang emosi, dan perhatian selalu pada gadgetnya. Pelaku yang kecanduan akan menghabiskan waktu bermain di media sosial lebih banyak. Perilaku menggunakan media sosial secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan karena kurang bergerak, istirahat tidak teratur, dan gangguan tidur. Penggunaan media sosial sebelum tidur dapat menyebabkan gangguan insomnia. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, aturlah waktu dengan baik. Kesepuluh, ujaran kebencian. Media sosial juga menjadi tempat untuk menampilkan apa saja, seperti ide, informasi, pemikiran, dan emosi. Terkadang yang disampaikan di media sosial didasari emosi yang kurang terkontrol, sehingga media sosial menjadi tempat menyampaikan ujaran kekesalan dan kebencian kepada seseorang, lembaga, dan lain-lain. Mengacu pada Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT Pasal 28 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 1. Pelaku ujaran kebencian terhadap atau ditujukan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, pejabat negara, maupun suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu dapat dikenai hukuman kurungan dan denda. Ke-11, mengancam presiden atau wakil presiden. Di era demokrasi ini, setiap warga negara diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik pemerintah. Namun beberapa orang menganggap kebebasan tersebut sebagai isin untuk menghina dan mengancam kedaulatan negara. Medsos dijadikan tempat untuk menyampaikan ancaman kepada presiden ataupun wakil presiden. Pelaku pengancaman tersebut dapat dikenakan tuntutan telah melakukan tindakan makar dan dapat diancam hukuman sampai 20 tahun penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 104. Yang ke-12, konten negatif. Media sosial juga digunakan untuk menyebarkan berbagai macam konten negatif, seperti konten perjudian dan konten berbau asusila atau pornografi. Biasanya konten negatif dibagikan menggunakan link dengan narasi yang membuat pembaca menjadi penasaran dan tidak curiga. Saat link diklik, otomatis akan membawa kita ke halaman web konten negatif tersebut ada. Secara hukum, pelaku dapat dijerat hukuman 6 tahun dan denda sampai 1 juta miliar rupiah. Sebagai pengguna media sosial, baiknya untuk tetap melindungi diri dari konten negatif. Salah satunya dengan tidak mengklik link mencurigakan yang dibagikan orang lain. Ke-13, penghinaan dan pencemaran nama baik. Penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain bisa saja dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pencemaran atau penghinaan nama baik di media sosial memberikan dampak yang lebih besar karena dapat dibaca oleh banyak orang dan menyebar dengan lebih cepat. Juga tulisan tersebut akan tetap ada dalam jangka waktu yang lebih lama. Tindakan tersebut juga dapat dikenakan hukuman sampai 4 tahun dan denda sampai 750 juta rupiah. Yang terakhir, ke-14, pemerasan dan pengancaman. Tindakan lain yang dilarang di media sosial adalah pemerasan atau pengancaman. Tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman hukuman sampai 6 tahun dan denda sampai 1 miliar rupiah karena ada banyak tindakan dan bahaya yang harus dihindari di media sosial. Sebagai pengguna, sebaiknya berhati-hatilah ketika menggunakan media sosial. Sekian penjelasan dari saya tentang dampak buruk dan bahaya penggunaan media sosial. Terima kasih yang telah menonton.